pastikan dahulu bahwa Sobat Bijak telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Ada satu hal lagi sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau dulu di awal-awal, saya masih ingat nih Mbak, waktu masih di KWP ya. Jadi kalau dulu Saya sudah berhasil login ke Cortex, tapi password loginnya lupa. Gimana Kak cara dapetin password yang lupa buat loginnya? Hari Kamis di kantor pajak, liburnya Sabtu dan Minggu. Selamat siang Sobat Bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Sobat Bijak di episode Bijak Siang hari ini. Bincang Pajak, Kanwil, Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya kawan pajak? Semoga kabar baik ya buat kita semua. Sebelumnya, boleh ya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Pergi bekerja, naik Metro Mini. Cakepnya mana nih? Cakep. Pulangnya pakai Permadani. Perkenalkan saya Rini yang akan memandu acara hari ini. Baik Sobat Bijak, mungkin Sobat Bijak merasa kurang familiar ya dengan wajah kita berdua. Ya. Betul sekali Sobat Bijak, kami berdua adalah penyuluh baru di Kanwil Jakarta Utara yang nantinya akan menemani Sobat Bijak nih untuk mengupdate informasi terkait perpajakan terkini. Siang hari ini saya tidak sendiri nih Sobat Bijak, saya ditemani oleh penyuluh pajak yang tidak kalah keren dan gantengnya nih, dan pastinya sangat berkompeten. Selamat siang Mas Fauzi. Selamat siang Mbak Rini, selamat siang Sobat Bijak. Bagaimana kabarnya Mas Fauzi? Alhamdulillah Mbak Rini ya, luar biasa sekali. Jalan-jalan ke Kota Tua, jangan lupa membeli acar. Selamat datang Sobat Bijak semua, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, di acara Bincang Pajak kali ini, kita sudah memasuki akhir bulan Juli ya Mas Fauzi ya. Jadi kita bahas yang ringan-ringan saja ya Mas Fauzi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait Cortex yang sudah diterapkan di awal tahun ini ya. Betul. Tepatnya di bulan Januari 2025. Ya. Jadi nggak terasa nih, Cortex sudah berjalan kurang lebih selama 7 bulan ya Mas Fauzi ya. Ya. Namun, walaupun sudah berjalan cukup lama, ternyata masih banyak loh Sobat Bijak kita yang belum pernah mengakses Cortex sama sekali nih Mas. Oh gitu. Ya, jadi sampai saat ini nih hanya wajib pajak badan, kemudian wajib pajak orang pribadi usahawan, kemudian wajib pajak orang pribadi yang memang diberikan hak akses untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan ya, yang selama ini sudah mengakses Cortex. Sedangkan WPOP karyawan yang belum pada periode pemenuhan kewajiban perpajakannya, nah sebagian besar belum pernah mengakses Cortex nih Mas. Ya. Padahal ya Sobat Bijak, untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 nantinya, yang pelaporannya akan dilakukan di tahun 2026, Sobat Bijak tuh sudah wajib menggunakan aplikasi Cortex loh. Ya, betul sekali Mbak Rini. Jadi siang hari ini ya Mas Fauzi, kita akan bahas terkait login akun Cortex dan KODJP-nya nih. Betul. Caranya gimana? Tenang aja Sobat Pajak, Sobat Bijak. Proses loginnya mudah kok, benar nggak Mas Fauzi? Ya, kalau yang kita ya udah biasa ya. Ya insya Allah mudah lah ya, ini nggak terlalu susah gitu. Mungkin bagi yang belum pernah gitu, mungkin bayangannya, wah nanti gimana nih, ribet atau gimana, enggak. Insya Allah ini sesuatu yang mudah dan semua bisa melakukan. Yeah. Baik, sebelum Sobat Bijak mengakses Cortex ya Mas Fauzi ya, ada nggak yang harus dipersiapkan Sobat Bijak sebelumnya nih? Oh ya, jadi begini, kita sudah mulai untuk masuk ke Cortex-nya ya Mbak ini, yang ke pembahasannya. Jadi sebelum Sobat Bijak semuanya mengakses Cortex, pastikan dahulu bahwa Sobat Bijak telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Supaya nanti NPWP-nya yang bisa dipakai adalah 16 digit sesuai dengan jumlah digit yang ada di nomor induk kependudukan pada KTP elektronik. Nah, hal yang perlu dilakukan pertama kali untuk login ke akun Cortex ini adalah dengan mengakses laman Cortex melalui alamat https://cortexdjp.pajak.go.id. Nah, kemudian nanti setelah muncul tampilan awalnya,
di situ akan ada beberapa link, Mbak. Jadi ada link lupa kata sandi, kemudian ada link daftar untuk daftar akun, kemudian ada untuk aktivasi juga. Nah, sebenarnya itu adalah tampilan login awal Cortex. Jika sudah memiliki akun dan bisa login, langsung aja. Cuman karena ini kan kita ceritanya untuk pertama kali setting password ya. Iya, betul. Jadi nanti di situ kalau sudah muncul di tampilan awalnya itu silahkan diakses atau diklik menu atau linknya lupa kata sandi. Nah, nanti di situ akan ada tampilan lagi, tampilan kedua setelah kita klik lupa kata sandi atau password ya. Di situ akan ada tampilan untuk mengatur ulang password. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang kita sudah pernah akses kemudian lupa terus kita atur ulang, tidak. Jadi untuk akses pertama kali pun kita juga pakai link yang ini juga. Nah, nanti tampilannya yang pertama adalah dengan menginput atau memasukkan NPWP yang 16 digit yang sudah kita padankan tadi. Jadi ada 15 digit format lama, ada 16 digit yang sudah dipadankan sesuai dengan nomor induk kependudukan. Berarti masukinnya itu nanti NIK-nya ya? Betul, nomor NIK-nya. Kalau untuk badan ya dia 16 digitnya itu NPWP format lama ditambahkan 0 di depannya. Jadi dia 16 digit juga. Kemudian setelah dimasukkan nomor induk kependudukannya untuk orang pribadi ya, NIK-nya atau 16 digitnya, kemudian di bawahnya ada pilihan untuk tujuan konfirmasi link, setting kata sandinya. Nah, di situ kita bisa memilih antara surat elektronik atau email. Nah, artinya pengiriman linknya nanti ke email yang terdaftar di Cortex-nya, atau melalui nomor gawe. Nomor gawe itu nomor telepon, Mbak. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih surat elektronik atau email, nanti di situ kita input alamat emailnya di kolom tujuan konfirmasinya. Kemudian kalau misalnya kita pilih nomor telepon atau nomor gawe, kita masukkan nomor telepon yang sudah terregistrasi di akun Cortex. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan meretype atau memasukkan kembali kode captcha-nya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan kode captcha-nya, di bawahnya ada kolom pernyataan. Nah, nanti silahkan dicentang kolom pernyataannya, kemudian kita kirim melalui tombol kirim yang ada di sebelah kanan bawah. Gitu. Nah, nanti kalau sudah kita kirim, nanti ada notif email sudah dikirim gitu misalnya, atau link sudah dikirim ke nomor gawe, misalnya kita memilih nomor gawe. Nah, kemudian kalau hal itu sudah kita lakukan, yang harus kita lakukan berikutnya adalah memeriksa email atau SMS kalau kita memilih tadi konfirmasinya melalui nomor gawe yang berisikan tautan atau link untuk merubah kata sandi yang sudah dikirimkan oleh sistemnya DJP. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita buka emailnya atau melalui SMS-nya, nanti di situ berisi link untuk setting kata sandinya. Kemudian setelah melakukan perubahan kata sandi, nanti akan ada isian berikutnya. Jadi di situ ada kata sandi, ada yang namanya passphrase. Nah, passphrase ini untuk menandatangani tanda tangan elektroniknya ya, untuk signer gitu. Nah, kriterianya untuk passphrase dan password atau kata sandi itu sama, Mbak. Sama. Jadi kriteria aja ya. Nah, kriterianya itu yang pertama adalah minimal ada 8 digit. Kemudian ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada karakter khususnya. Karakter khususnya itu bebas, kecuali 3. Yang pertama itu adalah apostrof, tanda petik 1 di atas. Kemudian dia backslash. Backslash ya, kalau backslash kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau slash, betul, kalau slash dari kiri ke kanan juga, tapi ke atas gitu. Nah, kemudian satu lagi adalah tanda plus. Jadi 3 karakter itu yang tidak boleh digunakan. Gitu. Nah, tadi yang huruf besar, huruf kecilnya itu ada kriterianya nggak, harus masing-masing 2 minimal atau seperti apa? Ya, jadi komposisi angka dan hurufnya itu tidak dibatasi atau dibebaskan. Misalnya 8 digit itu angkanya mau ada 2, mau ada 3, kemudian hurufnya mau ada 4 atau ada 5, bebas, Mbak. Jadi tidak dibatasi. Kemudian begitu juga dengan huruf besar, huruf kecilnya. Misalnya hurufnya ada 5 nih. Huruf besarnya 1, huruf kecilnya 4, atau huruf besarnya 3, huruf kecilnya 2, itu tidak menjadi masalah. Jadi yang penting ada unsur itu berapapun jumlahnya. Yang penting minimal 8 tadi ya. Betul, jadi minimal 8 digit dengan kriteria tertentu. Nah, berikutnya untuk passphrase. Nah, passphrase ini juga sama. Kriterianya sama juga.
sama dengan kriteria kata sandi atau password tadi. Jadi sobat bijak tidak usah bingung ketika mengisi nanti apalagi ini passphrase kan gitu. Nah, jadi nanti silahkan diisikan saja antara kata sandi atau password dengan passphrase itu kriterianya sama. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, nah Sobat Bijak, mudah kan caranya? Jadi pastikan dulu nih atas NIK Sobat Bijak itu sudah dilakukan validasi sebelumnya ya. Ya, betul. Dan jika memang sudah validasi, Sobat Bijak bisa langsung mengakses Cortex pada laman cortexdjp.pajak.go.id. Nah, Mas Fauzi, dulu kan ketika kita mengakses aplikasi yang lama ya, DJP Online ya, itu banyak tuh Sobat Bijak yang mengalami kesulitan untuk masuk ke webnya ya. Nah, Betul. saat ini apakah Cortex nanti akan mengalami kendala yang sama, Mas Fauzi? Kalau memang ada, boleh dong dikasih tips triknya ya. Kalau Sobat Bijak mengalami kendala tersebut. Jadi sebenarnya terkait hal ini, misalnya kayak gangguan-gangguan gitu kan, kita nggak bisa akses lah atau susah untuk masuk ke laman webnya, itu sebenarnya permasalahan yang memang sudah lama ya kita alami ya. Itu sudah lama kita alami. Kemudian selama ini juga sudah ada beberapa problem solvernya, itu cuman bolehlah kita ulang ya. Kalau misalnya Sobat Bijak mengalami kendala seperti tadi, misalnya nggak bisa akses atau nggak nyambung-nyambung nih gitu kan, kadang orang jadi sebel gitu. Kok ini akhirnya males atau udahlah nanti aja gitu. Jadi menunda pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi karena lama ya. Ya, dan padahal itu wajib ya, karena kalau kita menunda-nunda ya nanti takutnya di belakang malah terkendala gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang selama ini sudah pernah kita sonkan ke wajib pajak atau Sobat Bijak sekalian. Yang pertama mungkin bisa dengan memeriksa koneksi internet. Nah, kita harus memastikan bahwa koneksi internet kita itu aktif dan terhubung dengan benar. Kadang kan ada tuh yang sinyalnya oke gitu, tapi ternyata ada gangguan. Kita nggak bisa ngecek. Nah, mungkin cara lainnya dengan akses ke alamat web yang lain gitu, misalnya ke YouTube gitu, atau ke Google gitu. Kalau bisa berarti nggak ada kendala sama koneksi internetnya. Nah, jika mengalami kendala, boleh juga dengan cara merestart koneksi internetnya, baik melalui data maupun WiFi ya. Kalau yang umum sekarang kita pakai WiFi. Nah, jadi silahkan di restart dengan mematikan kemudian mengaktifkan kembali, atau kalau HP kita pakai itu biasanya apa? Mode plane. Airplane mode gitu. Nah, itu juga bisa. Itu kalau untuk koneksi internetnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengganti browser. Jadi misalnya kita terbiasa nih pakai browser Mozilla misalnya atau Chrome gitu. Jika mengalami kendala di akses kita di browser yang biasa kita gunakan, coba untuk berganti browser gitu. Nah, browser yang kita kenalkan selama ini ada Chrome, ada Mozilla mungkin yang sering kita gunakan ya, atau Microsoft Edge. Kalau dulu Internet Explorer gitu. Sekarang sudah update ya. Dan goalnya adalah memastikan bahwa browser yang kita pakai itu adalah yang versi terbaru. Kan kadang ada yang sudah nyaman nih dengan versi lamanya, dia nggak update itu. Nah, itu nanti silahkan dilakukan update. Iya, jadi pastikan diupdate dulu ya. Betul, jadi versi terbarunya supaya bisa mengakses menu-menu atau fitur-fitur yang terbaru juga. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan penghapusan di cache dan cookies browser. Nah, ini yang biasanya Ctrl Shift Del itu, Mbak. Nah, ini sering ini kita lakukan. Kalau sudah mentok, itu biasanya seperti itu. Nah, jika masih mengalami kendala, kita hapus cache-nya dan cookies pada browser kita. Langkah ini biasanya dapat membantu mengatasi konflik data yang mungkin menghambat akses, karena kadang kita akses numpuk itu di history file-file atau alamat-alamat yang sudah pernah kita akses. Nah, itu bisa jadi salah satu yang menjadi kendala kenapa kok kita susah untuk mengakses internet itu. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan mode incognito pada browser kita. Ini biasanya di Mozilla ya. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, kalau yang Chrome itu biasanya dia pakainya New Incognito Window ya. Oke, baik Sobat Pajak, sudah cukup jelas ya yang diterangkan Mas Fauzi tadi. Jadi nanti jika Sobat Bijak mengalami kesulitan dalam mengakses laman Cortex, berikut tips-tipsnya tadi ya. Nah, baik selanjutnya setelah Sobat Bijak berhasil login nih ke akun Cortex,
di era implementasi Cortex saat ini, di mana segala sesuatunya itu sudah serba elektronik ya. Jadi bagaimana nih wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Mas Fauzi? Ya, jadi sekali lagi ya yang terkait dengan akses Cortex di awal tadi, koneksi internet itu penting ya Mbak ya. Jadi kalau nggak ada koneksi internet ya bagaimana kita bisa mengakses Cortex? Karena itu adalah tahapan awal yang harus kita punya dulu gitu. Nah kemudian terkait dengan pemberlakuan Cortex sekarang, di mana serba elektronik, jadi dalam pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan sobat bijak secara elektronik, yaitu dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Mbak. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru tanda tangan elektronik. Sebelumnya, sebelum ada Cortex, itu kita mengenal tanda tangan elektronik itu dengan sebutan sertifikat elektronik, yang dulu kita pakai untuk signer di laporan SPT masa PPN, betul ya? Ya, Nah, betul. mungkin bagi sobat bijak yang sudah familiar dengan laporan SPT masa PPN baik badan maupun orang pribadi sudah tahu lah. Cuman bedanya yang dulu kita pakai untuk badan. Sertifikat badan, Ya, betul. jadi dulu sertifikat elektroniknya adalah sertifikat elektronik badan. Nah, sekarang untuk signer ini yang dipakai adalah sertifikat elektronik orang pribadinya. Jadi tidak ada lagi sertifikat elektronik badan. Nah, tanda tangan elektronik sendiri ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi, yaitu sebagai tanda tangan elektronik untuk suatu entitas, baik mau orang pribadi maupun badan. Baik. Boleh dijelaskan lebih komprehensif lagi nggak nih Mas terkait dengan tanda tangan elektronik ini? Ya. Wah ya, jadi tanda tangan elektronik ini ada dua Mbak sebenarnya. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dan yang kedua adalah tanda tangan elektronik yang tentu saja tidak tersertifikasi gitu. Nah, untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi sendiri yaitu adalah tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh yang pertama penyelenggara sertifikat elektronik instansi untuk WPIP atau instansi pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara atau ASN-nya ya, kemudian TNI dan juga Polri dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektroniknya. Yang kedua, penyelenggara sertifikat elektronik non-instansi. Nah, di mana kalau yang atas tadi kan untuk instansi pemerintah, TNI, Polri gitu kan, ASN. Nah, yang non-instansi ini dalam hal wajib pajak merupakan WP yang selain tiga tadi, instansi pemerintah atau ASN, TNI, dan Polri. Nah, kemudian penyelenggara sertifikat elektronik yang dimaksud dalam tanda tangan elektronik tersertifikasi itu tadi merupakan penyelenggara sertifikat elektronik yang telah mendapatkan pengakuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditandai dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi selain kementerian yang di bidang komunikasi dan informatika, juga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui keputusan menteri. Nah, itu untuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Ya. Okay. Kemudian yang satu lagi, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, itu merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi. Nah, ini sebenarnya kalau nanti kita dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan kita di Cortex, yang paling mudah itu yang kedua, yaitu kode otorisasi. Ya. Betul, karena approval-nya itu langsung oleh DJP sendiri, Mbak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan Mas Fauzi tadi sudah menerangkan ya, tanda tangan elektronik ini ada dua jenis ya ternyata ya. Betul. Jadi sebagai sobat bijak nih, kan agak bingung nih, mana yang harus diajukan dulu nih. Kita harus pakai yang mana gitu. Iya, kan betul. Nanti kalau pakai yang ini nanti efeknya ke yang ini apa? Kalau pakai ini nanti efeknya apa? Jadi sebetulnya semua bisa kita ajukan, Mbak. Di Cortex sendiri memang ada menu khusus untuk pengajuan kode otorisasi atau sertifikat elektronik gitu. Nah, tetapi kalau boleh menyarankan memang yang paling mudah dan cepat itu ya kode otorisasi. Jadi kalau sertifikat elektronik mungkin approval-nya kan sampai dari pihak luar. Betul. Ya. Dari kementerian, dari ini kan. Dan kalau KO DJP atau kode otorisasi DJP
untuk pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya itu cukup KO DJP aja, jadi lebih mudah, lebih cepat gitu, karena approvalnya oleh DJP sendiri seperti itu. Nah, untuk cara pengajuannya sendiri ya, dan kapan itu harus diajukan, itu seperti apa ya Mas Fauzi? Ya, jadi untuk pengajuan permohonan kode otorisasi DJP ini, yang pertama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian yang kedua adalah secara terpisah Mbak ya, setelah nanti wajib pajak mendapatkan nomor NPWP dan setelah bisa login akun, itu nanti bisa mengajukan kode otorisasi tersendiri seperti itu. Ya. Nah, kemudian cara pengajuan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP atau KO-DJP secara elektronik juga bisa dapat kita lakukan, yaitu tadi dengan melakukan akses akun Korteksnya terlebih dahulu dengan yang di awal sudah kita jelaskan tadi. Di situ nanti kita mengisi formulir permohonannya secara elektronik, kemudian menyampaikan atau menginput alamat email terdaftarnya, kemudian nomor telepon yang aktif. Ingat ya, yang aktif. Jangan email yang sudah nggak tahu di mana rimbanya, cuman kita ingat aja, tapi nggak aktif. Atau nomor telepon yang mungkin sudah tidak aktif gitu juga. Nah, nanti ya ini berhubungan dengan pengiriman link tadi ya, atau tautan yang akan kita akses jadi gitu. kalau nomornya itu sebelumnya pernah digunakan di akun Korteks yang lain, itu masih bisa nggak? Oh, tidak bisa. Jadi nanti pada saat mengisi, itu akan ada verifikasi ke nomor telepon dan email yang sudah kita input. Jadi misalnya nomor itu sudah digunakan di akun Korteks yang lain, walaupun bukan akun kita, nanti akan ada tanda silang, Mbak. Nah, itu tandanya bahwa nomor telepon atau email yang kita input di situ, itu sudah digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan verifikasi dan autentikasi identitas yang dilakukan oleh yang mengajukan permohonan. Gitu. Nah, nanti berdasarkan permohonan yang masuk itu, DJP akan melakukan penelitian secara administrasi atas inputan dari permohonan tadi, termasuk kelengkapan data dan pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak yang mengajukan permohonan. Nah, dari hasil penelitian dan pengujian nanti akan ada dua hal ya yang pasti ya. Ya, kalau permohonan kan lumrahnya dua hal gitu. Kalau nggak diterima ya ditolak gitu. Nah, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, DJP akan memberikan kode otorisasi yang diminta dan menerbitkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP kepada wajib pajak. Yang dimana kalau misalnya diajukan melalui laman Korteks DJP, maka akan secara otomatis dikirim ke situ untuk permohonan yang disampaikan elektronik ya ini. Kemudian kalau untuk pengajuan secara tertulis atau manual ke loket, itu paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Nah, ini juga perlu kita cermati, permohonan diterima lengkap. Karena ada beberapa yang mengajukan permohonan, mungkin dikirim gitu kan. Kan kita nggak tahu ya, kalau dikirim itu ya sudah pokoknya dikirim gitu. Tapi ternyata kelengkapannya belum memenuhi. Nah, yang seperti itu kan kadang orang nanya, oh kita udah kirim Pak permohonan dari 2 hari yang lalu misalnya, atau 3 hari yang lalu, harusnya udah nyampe dan ini sudah 1 hari. Nah, ternyata belum lengkap. Nah, itu yang perlu kita cermati, yang diterima secara lengkap Pak ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang kemudian dalam hal tidak memenuhi ketentuan, maka DJP akan menerbitkan surat penolakan. Surat penolakan penerbitan kode otorisasi DJP kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan. Yang sama dia akan dijawab secara otomatis melalui akun Korteksnya wajib pajak. Kalau dia ngajukannya lewat akun Korteks, kemudian akan dijawab paling lama 1 hari kerja jika pengajuannya secara manual atau tertulis. Gitu. Nah, kemudian untuk pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik, tahapan yang dapat kita lakukan pada saat pembuatannya kurang lebih akan kita jelaskan juga ya sekalian ya di sini boleh ya Mbak ya. Ya, supaya nanti kita bisa membayangkan lah minimal kalau belum akses ya, nanti menunya di mana kayak gitu. Nah, jadi yang pertama tentu saja kita harus masuk ke laman Korteks DJP di tadi ya. Masih ingat nggak Mbak alamannya? Iya. korteksdjp.pajak.go.id ya. Depannya ada, jangan lupa HTTPS. Ada S-nya ya. Kadang nggak HTTP gitu. Tapi kalau sobat bijak nih ya, ngeklik di Google, dia otomatis akan menemukan. Sudah ada langsung ya? Iya, karena jadi banyak yang perlu akses. pakai HTTPS. Karena banyak yang akses. Oke, jadi masuk ke laman Korteksnya di alamat yang tadi itu, dan nanti setelah kita bisa login,
Di sebelah kiri atas ada menu portal saya, Mbak. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris apa? My Portal. My Portal. Oh ya. Nanti dari menu portal saya itu kemudian silahkan cari di submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, kemudian setelah kita klik submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, nanti akan ada tampilan baru, yaitu tampilan permohonan kode otorisasinya. Nah, di situ kita diminta untuk mengisi kolom yang tersedia, khususnya terkait jenis sertifikatnya. Jika tidak memiliki sertifikat digital tersertifikasi, maka boleh langsung kode otorisasi DJP dan kemudian mengisikan paspresnya. Nah, paspres ini untuk apa? Jadi paspres ini digunakan pada saat kita mau submit, misalnya laporan SPT. Itu tadi pengganti tanda tangan manual. Ya, jadi itu untuk kode atau inputan bahwa kita menandatangani secara elektronik seperti itu. Ya tadi Mas, kan ada dua tuh TTE-nya, yang tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi. Betul. Nah ini bedanya di mana? Nanti Sobat Bijak bisa lihat ketika di menu permohonannya tadi, itu nanti bisa dipilih. Ada kode otorisasi DJP atau sertifikat lainnya dari di luar DJP ya. Iya, contohnya kayak Privi, BSRE itu nanti akan muncul semuanya. Ya. Oke, nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah input paspres, step berikutnya adalah melakukan verifikasi identitas, Mbak, dengan melakukan pengambilan foto. Jadi yang menu terbaru kemarin sepertinya kita coba itu tidak ada lagi menu ini. Jadi ini oke, nanti tetap kita sampaikan, siapa tahu memang di kemudian hari diperlukan gitu. Jadi nanti di situ ada pengambilan foto, kemudian ada validasi atas foto yang sudah kita ambil, di mana nanti akan ada identifikasi tertentu. Kemudian kalau misalnya statusnya sudah valid, silahkan klik di kolom pernyataan di bawah, kemudian klik simpan. Nah, itu untuk mengajukan KODJP-nya. Dan ini kalau misalnya sudah dilakukan, nanti akan otomatis langsung tergenerate, Mbak. Kalau misalnya, udah terverifikasi ini datanya, baik identitas wajib pajaknya maupun alamat email atau nomor teleponnya, kemudian dia sudah terverifikasi secara fotonya tadi ya, autentikasinya gitu. Nah, KODJP-nya nanti akan langsung tergenerate, ada yang namanya bukti penerimaan elektronik dan surat keterangan KODJP-nya. Kalau bukti elektroniknya tadi sudah muncul ya, sudah ada. Itu apakah TTE tadi sudah bisa digunakan? Ya, jadi kalau sudah mendapatkan BPE, ada satu hal lagi sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau dulu di awal-awal, saya masih ingat nih, Mbak, waktu masih di KWP ya. Jadi kalau dulu kita submit dapat BPE, itu langsung bisa kita pakai, Mbak. Cuman saat ini sepertinya ada yang langsung, ada yang tidak, dan harus kita pastikan lagi, yaitu terkait dengan status validitas KODJP-nya. Dengan cara yang pertama adalah sama, melalui menu portal saya atau My Portal, kemudian di submenu profil, kemudian silahkan gulir ke bawah, kemudian di situ di sebelah kiri ada menu lagi namanya nomor identitas eksternal, Mbak. Nah, nomor identitas eksternal ini dia ada NBIP lama kita yang 15 digit, kemudian ada tab menu digital certificate atau sertifikat digital. Nah, di situ kalau misalnya status sertifikat digital kita invalid, silakan digulir ke kanan sampai menemukan kolom aksi. Nah, di kolom aksi tersebut nanti akan ada tombol periksa status. Gitu. Jadi setelah memeriksa status, nanti silahkan dicek, klik di periksa status, pastikan notifikasi suksesnya telah muncul. Karena ketika notifikasi suksesnya sudah muncul, nanti akan mengaktifkan tombol menghasilkan. Nah, di mana di situ ketika kita klik tombol menghasilkan dan sekali lagi dipastikan notifikasinya sudah sukses, maka harusnya di kolom validitas sertifikatnya sudah valid dan bisa digunakan untuk pemenuhan kewajiban. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya Mas Fauzi ya. Boleh. Ini di sini ada penanya dari Mas Fai_Diani. Saya sudah berhasil login ke Cortex, tapi password loginnya lupa. Gimana Kak cara dapetin password yang lupa buat loginnya? Oh gitu. Jadi ini Mas Fai siapa, Mbak?
Masfai_Diani. Diani, siapa ya itu Diani? Jadi gini, kalau misalnya Sobat Bijak ini sudah pernah akses login nih, sudah bisa login. Kemudian karena karyawan misalnya, terus lapornya masih setahun lagi nih, tahun depan kan, kalau misalnya tahun pajak berjalan. Terus lupa, itu kan hal yang sudah lazim kita temui ya. Betul. Semisal dulu di DJP online juga seperti itu, ada Evin gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang terjadi di Cortex, itu dapat kita lakukan seperti yang di awal tadi, Mbak. Jadi kalau misalnya kita lupa kata sandi kita bisa kembali ke awal tadi. Jadi masuk ke laman Cortex-nya di cortex.djp.pajak.go.id, kemudian silahkan klik link lupa kata sandi. Nah, di situ nanti kita bisa setting password baru lagi. Jadi cukup mudah sekali kalau cuman password aja gitu. Termasuk passphrase pun juga bisa seperti itu. Gitu. Dengan kriteria yang sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya Sobat Bijak beberapa langkah untuk melakukan pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Sobat Bijak, sepertinya waktu sudah membatasi sesi bincang kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Fauzi ada closing statement yang mau disampaikan? Ya. Jadi begini ya, untuk Sobat Bijak yang mau mempelajari Cortex lebih lanjut, ada video-video yang bisa kita akses ya di kanal YouTube Ditjen Pajak RI, juga bisa mengunjungi di laman www.pajak.go.id. Nah, selain itu di sosial media masing-masing wilayah kan biasanya ada di kantor wilayah atau di PP gitu juga ada beberapa medsos yang pasti mereka akan bikin juga terkait dengan penyampaian informasi seputar perpajakan. Jadi seperti itu. Jadi nanti silahkan Sobat Bijak sekalian untuk mengakses laman-laman resmi DJP, baik laman yang di kantor pusat, di YouTube Ditjen Pajak RI atau pajak.go.id atau di medsos Kanwil atau KPP. Oke. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas penjelasannya seputar cara login Cortex dan pembuatan kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Sama-sama Mbak Dini, semoga bermanfaat. Karena waktu kita sudah semakin siang ya, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat ya bagi Sobat Pajak. Amin. Terima kasih Sobat Pajak atas atensinya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.